Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Let's go! Halo semuanya, masih semangat kan untuk belajar bersama saya? Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Tapi kali ini saya tidak sendiri. Kita akan belajar ditemani oleh Nebula. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan manusia. Dengan begitu, makanan dapat diubah menjadi sumber energi, komponen penyusul sel dan jaringan, serta nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi, kakak harap sebelum sekolah kalian harus sarapan terlebih dahulu ya. Apa sih sistem pencernaan manusia itu? Jadi, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil atau lebih halus. Sedangkan pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim yang ada di dalam organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem yang kompleks yang terdapat di dalam tubuh manusia. Organ pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama yaitu rongga mulut. Di dalam mulut ada beberapa organ, diantaranya yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus dan mudah dicerna oleh tubuh. Gigi memiliki 3 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Gigi seri berbentuk pahat yang berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berbentuk pahat runcing yang berfungsi untuk mengoyak makanan. Dan yang terakhir yaitu gigi geraham yang permukaannya halus yang berguna untuk menghaluskan makanan. Organ yang kedua yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan dan digunakan sebagai indera pengecap. Organ yang ketiga yaitu kelenjar ludah yang berfungsi untuk membasahi makanan sehingga makanan mudah ditelan dan mengandung enzim yang membantu proses pencernaan awal. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di sini tidak ada proses pencernaan, yang ada hanyalah gerakan peristaltik yaitu gerakan mendorong untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Organ yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ pencernaan manusia yang sangat penting. Lambung berbentuk seperti kantong yang menampung makanan saat sedang bercampur dengan enzim lambung. Selanjutnya, enzim-enzim ini akan mengubah makanan menjadi bentuk yang lebih kecil lagi dan lebih halus, sehingga dapat dicerna oleh tubuh. Pada organ ini banyak terdapat asam lambung dan berbagai enzim yang berfungsi untuk memecah molekul makanan. Di antaranya asam lambung yang berguna untuk membunuh materi yang masuk bersama makanan, pepsin memecah protein menjadi pepton dan proteasa, dan renin mengumpulkan protein susu atau kasein. Coba perhatikan gambar di samping. Di samping adalah gambar sebuah usus. Dan di situ dapat diketahui bahwa ada usus besar dan usus halus. Bagian selanjutnya dari organ pencernaan manusia adalah usus halus.
yang terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus ini adalah tabung otot panjang yang memecah makanan menggunakan enzim pankreas dan empedu. Peristaltik juga bekerja di organ ini dengan memindahkan makanan dan mencampurnya dengan cairan pencernaan dari pankreas dan hati. Duodenum adalah segmen pertama dari usus kecil ini. Ini sebagian besar bertanggung jawab atas proses mokok yang berkelanjutan. Sementara jejunum dan ileum yang lebih rendah di usus terutama bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi di dalam aliran darah. Isi usus halus mulai setengah padat dan berakhir dalam bentuk cair setelah melewati organ tersebut. Setelah penerapan nutrisi selesai, cairan sisa makanan akan melewati usus kecil dan masuk ke dalam usus besar. Organ pencernaan selanjutnya yaitu usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus seperti selulosa bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi fases. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan menjadi fases. Selain membusukkan sisa-sisa makanan, bakteri tersebut juga menghasilkan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Banyak sisa makanan di usus besar yang masih mengandung air, maka sebagian besar air diserap kembali oleh usus besar. Sehingga proses penyerapan ini sangat penting bagi usus besar. Perjalanan makanan sampai di usus besar mencapai antara 4-5 jam. Namun di usus besar makanan dapat disimpan selama 24 jam. Perhatikan gambar berikut. Jadi itu ada beberapa organ tubuh manusia. Dan untuk sistem pencernaan, nanti makanan sudah masuk ke lambung, maka akan diproses ke usus halus, kemudian akan diserap lagi melalui usus besar, dan sisa makanannya sudah menjadi fases akan masuk ke dalam organ yang terakhir dari sistem pencernaan, yaitu anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Ini adalah saluran sepanjang 5 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sigmoid anal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektum. Ini memungkinkan kamu mengetahui apakah isinya cair, gas, atau padat. Anus memiliki otot sphincter yang penting untuk mengontrol fases. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang mencegah fases keluar saat tidak seharusnya. Ada beberapa gangguan dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu diare. Diare adalah peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Yang kedua yaitu sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah perubahan frekuensi buang air besar menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan buang air besar. Hal ini bisa disebabkan oleh menurunnya pergerakan usus. Dan yang terakhir yaitu wazir. Wazir terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus yaitu rektum mengalami pembengkakan. Berikut ini ada beberapa cara mencegah penyakit sistem pencernaan yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Mengonsumsi makanan kaya akan serat atau sayur-sayuran. Yang kedua, rutin berolahraga, minum air putih yang cukup, hindari makanan berlemak dan mengandung gas, serta mengunyah makanan dengan baik. Sistem pencernaan manusia dimulai dari organ mulut, makanan dikunyah, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, setelah itu masuk ke lambung, di dalam lambung akan diserap semua nutrisi makanan, kemudian masuk ke dalam usus halus, usus besar, hingga dibuang melalui anus. Seringkali kita mengalami gangguan sistem pencernaan seperti diare, sembelit, atau wasir. Hal tersebut terjadi karena pola makan yang salah, jenis makanan, atau yang lainnya. Jadi saya harap kalian selalu menjaga kesehatan ya. Sekian materi untuk hari ini. Saya dan Kak Nebula pamit undur diri. Semangat terus belajarnya.
dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.